kalian bangsa muridku, firman Tuhan berkata. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tidak ada lebih indah, lebih mulia, lebih berhikmat, lebih berkuasa, lebih hidup daripada firman Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur kita sudah mulai mengenal firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hidup dalam hati kita, pikiran kita, mulut kita, perbuatan kita. Haleluya. Maka segenap jalan kita akan beruntung dan berhasil. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudaraku, terima kasih buat doa saudara-saudara sekalian. Kami sudah pulang dari Makassar dan Kendari, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Pujilah Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami mengadakan kebaktian rohani kecil-kecilan, saudaraku. Tidak seperti yang di GOR sini, saudara. Kemudian seminar juga, saudaraku. Dan jiwa-jiwa dikuatkan, bahkan jiwa-jiwa diselamatkan, dan jiwa-jiwa juga disembuhkan. Di mana saja firman Tuhan yang benar ditaburkan, Tuhan meneguhkannya dengan kuasa dan tanda ajaib. Amin. Walaupun yang berangkat baru kami berempat, saudaraku. Saya, Ibu Munte, Vicky, dan Joyce, saudaraku. Yang penting yaitu kuasa Tuhan, urapan Tuhan hadir. Haleluya. Dan kami lihat masih banyak sekali jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, baik di Makassar, saudaraku, baik di Kendari. Perlu sekali Injil yang benar, Injil yang berkuasa ditaburkan di sana, saudaraku. Saya percaya semua kita nanti dipakai Tuhan. Amin. Marilah bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Mereka sangat sukacita bertemu dengan kami, karena bertahun-tahun tidak bertemu. Kami pun sudah rindu sekali bertemu dengan mereka, saudara. Dahulu anak mereka masih kecil, sekarang sudah besar, saudaraku. Bahkan sudah bisa, saudaraku, naik sepeda motor membonceng ibunya, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Biarlah di mana-mana di kota-kota, saudaraku, seluruh Indonesia ini, tubuh Kristus dibangunkan. Amin. Haleluya. Saya percaya banyak dan semua kita pun akan dipakai Tuhan untuk itu. Haleluya. Nah, firman Tuhan hari ini berkata, jadikanlah mereka muridku. Jadi kita menjadikan murid. Tetapi terlebih dahulu kita semua harus menjadi murid. Barulah kita bisa menjadikan orang lain jadi murid. Murid Yesus, amin. Markus 3:13-15 saya bacakan. Kemudian naiklah Yesus ke atas sebuah bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dari mulanya siapa saja yang dipanggil Tuhan diberi Tuhan kuasa mengusir setan. Haleluya. Saudara percaya bisa mengusir setan dalam nama Yesus? Tentu saja kita semua bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Dan kepada setan tidak ada pilihan lain selain daripada angkat kaki dan pergi. Amin. Nah, untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Keperluan terbesar dalam gereja sekarang ini ialah anak-anak Tuhan yang menjadi murid Yesus. Tidak sekadar selamat saja, tidak sekadar lahir baru saja. Jiwa itu tidak sekadar sembuh saja daripada penyakitnya. Tidak sekedar keberkatan saja dalam hidupnya, berkatan materi, tetapi benar-benar menjadi murid Yesus. Haleluya. Jadikanlah mereka itu muridku, firman Tuhan berkata. Ya, biar kita semua jadi murid Yesus. Salah satu alasan terbesar mengapa dunia ini belum dimenangkan buat Tuhan, mengapa dunia ini masih banyak jiwa-jiwa terhilang, ialah karena orang percaya dalam gereja, karena anak Tuhan dalam gereja belum menjadi murid Yesus, saudaraku. Sudah selamat, banyak sudah selamat, tapi banyak pula yang tetap anak-anak. Seperti sidang Korintus, dia tidak dewasa, saudaraku. Kamu masih manusia duniawi, Tuhan berkata kepada sidang Korintus. Oleh sebab itu aku tidak bisa bicara kepadamu seperti kepada orang dewasa, tetapi kepada anak-anak susulah kuberikan padamu. Mengeluh. Tuhan melihat sidang Korintus yang anak-anak saja, yang kerinduannya juga duniawi, saudaraku. Jadi bukannya sekedar keberkatan sembuh, saudaraku,
tetapi menjadi murid. Ada beda yang besar di antara kedua hal tersebut. Percaya artinya yaitu mengubah pendapatnya atau pikirannya mengenai agamanya. Misalnya dia mendengar Injil, lalu dia berkata, wah Injil yang benar, Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Lalu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia percaya pada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dia pun lahir baru jadi anak-anak Tuhan. Itu namanya sekedar percaya, lahir baru, saudaraku. Menerima satu bibit kehidupan rohani, kehidupan Tuhan masuk ke dalam dia. Tapi masih merupakan satu bibit saja, saudaraku. Bibit. Dan bibit itu, bibit rohani, bibit kehidupan yang kita terima waktu kita lahir baru dari Tuhan, dari sorga, bukan dari manusia. Harus berkembang, harus bertumbuh dalam kita, teguh dalam kita, dan menguasai hidup kita. Janganlah bibit itu tetap bibit saja, tidak berkuasa, saudaraku, dan mudah dihimpit oleh segala kehendak daging manusiawi dan kehendak duniawi, saudaraku. Bibit itu yang berkembang, bibit kehidupan rohani, lalu kita menjadi manusia rohani, saudaraku. Keinginan-keinginan rohani hidup dalam kita, saudaraku. Persekutuan kita dengan Tuhan bertambah indah, intim, dan hidup kita diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hidup mengangkat salib dan seluruh hidup kita menyenangkan Tuhan, memberi buah kepada Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Amin. Jadi tidak cukup hanya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pengampun dosa, bahkan sembuh daripada penyakit. Tidak cukup sekedar mulai ke gereja ikut training. Saudara, ke gereja, lama-lama ke gerejanya pun jadi kebiasaan-kebiasaan saja. Merupakan kewajiban pada hari Minggu, karena memang hari Minggu ya ke gerejalah. Memberikan persembahan juga, berikan persembahan ala kadarnya, saudaraku. Begitu saja, bukan dari dasar hati, bukan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, saudaraku, kepada Tuhan Yesus, bukan dengan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, bukan dengan kerinduan supaya bertumbuh terus dalam Tuhan, bertambah-tambah dewasa. Pada hari ini kita cek pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Amin. Maju lebih jauh, jangan sekedar sampai berkat-berkat, jangan sekedar sampai sembuh saja, sampai damai, sukacita, dan berdoa saja. Berdoa bagus, saudaraku. Saya bersyukur, tapi kebanyakan doa pun saya lihat masih berpusat pada diri sendiri saja. Ya, berkati aku, berkati keluargaku, saudaraku, dan lain sebagainya. Belumlah sampai mendoakan jiwa-jiwa sidang Tuhan supaya berkembang selamat. Jiwa-jiwa yang terhilang supaya diselamatkan Tuhan. Belum, saudaraku. Masih doa yang kalau orang dunia berkata kepentingan diri sendiri, itu pun baiklah, okelah, Tuhan pun menerima, Tuhan menjawab. Tetapi marilah kita bertumbuh, kita mulai terbeban kepada jiwa-jiwa. Kita mulai melihat dunia ini sebagaimana Tuhan melihat dunia ini. Terhilang, masih banyak domba-dombaku yang terhilang, Tuhan berkata. Mereka perlu diselamatkan. Mereka perlu menerima kampunan dosa, supaya mereka jangan masuk ke dalam hukuman yang kekal. Banyak anak-anak Tuhan sudah selamat, tetapi tidak bertumbuh. Bahkan saudaraku, tidak baca Alkitab atau minim sekali baca Alkitab. Kebanyakan waktunya di depan TV, saudaraku. Majalah-majalah, buku-buku dunia. Doanya minim dan tidak berkuasa. Saudaraku, hari ini kita lihat bagaimana menjadi murid. Amin. Maukah kita semua menjadi murid, bertumbuh dalam Tuhan? Amen. Jadi orang rohani, saudaraku. Hidup berkuasa. Amin. Kerajaan sorga adalah kerajaan kuasa, bukan hal makan minum, tapi kuasa. Setiap anak Tuhan harus berkuasa, melawan dosa, melawan setan, melawan penyakit, melawan kelemahan, saudaraku. Haleluya. Itulah dia kerajaan sorga yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bukan sekedar hanya menjadi orang percaya, bukan sekedar lahir baru saja, saudaraku. Ya, lahir baru, terima bibit kehidupan daripada Tuhan. Luar biasa itu, saudaraku, lahir baru. Memang sukacitanya pun luar biasa, saudaraku. Bibit kehidupan itu mulai bertumbuh, tetapi kerap kali dihimpit. Firman Tuhan berkata dihimpit oleh duri-duri, lalang-lalang, batu-batu, sehingga akarnya, saudaraku, tidak bisa meresap ke dalam. Dan dia tidak kuat, lalu datanglah gelombang dunia ini, dan bibit itu pun layu, saudaraku. Jangan demikian, saudaraku. Jadi bukan sekedar sembuh dari penyakit saja,
bukan sekedar bebas dari kutuk dosa saja, bukan sekedar menerima berkat-berkat materi saja. Saudaraku, itu semua ditambahkan Tuhan saja itu. Berkat-berkat materi tambahkan Tuhan saja semuanya, saudaraku. Tetapi menjadi murid Yesus, menjadi murid Yesus yang memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, yang terbeban kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang berdiri di celah pagar lalu menarik jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan sorga, yang tidak kompromi. Saudaraku, dia tidak akan mau kompromi. Bukan melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, pendeta tidak akan tahu, hamba-hamba Tuhan tidak akan tahu. Tidak, saudaraku, dia terus terang, saudaraku, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Dia tidak mau kompromi, dia tidak mau, saudaraku, menduka citakan Roh Kudus. Saudara, ibarat tentara dunia ini, mereka adalah bala tentara sorga yang tidak bisa dikalahkan, saudaraku. Apakah yang dimaksud menjadi murid? Menjadi murid adalah seorang yang menerima pengajaran gurunya, saudara, dan kemudian menyebarkan pengajaran gurunya kepada orang lain. Nah, orang lain itu juga menjadi murid. Terima pengajaran dari Yesus, firman Tuhan benar adanya dan meresap di hatinya, mengubahkan dia, dan dia mau orang lain juga berubah, orang lain juga bertemu dengan kehidupan yang seperti ini, karena hanya inilah hidup yang kekal. Lalu dia bawa berita kesaksian keselamatan dan memimpin jiwa-jiwa itu terus bertumbuh dalam Tuhan menjadi murid Yesus. Itu namanya memberi buah kepada Tuhan, saudaraku. Itu kehendak Tuhan. Tuhan selalu melihat dunia yang terhilang ini, saudaraku. Begitu banyak lagi jiwa-jiwa yang terhilang. Sepanjang perjalanan kami, saudara, kami merasa kasihan kepada jiwa-jiwa yang bergumul buat kehidupan dunia ini, saudaraku. Saudara, dan dia tidak mengerti sama sekali mengenai hidup yang kekal, saudaraku, yang kekal dalam nama Yesus. Pada waktu di dunia ini dia menetapkan 12 orang, tidak banyak, untuk menyertai dia dan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Semua kita berkata bersama-sama dengan Yesus. Saya mau senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Memang itulah yang paling baik, saudaraku. Kami berjalan, saudaraku, bersama-sama dengan Yesus. Kalau engkau tidak beserta Tuhan, kami tidak berani buat KKR, Tuhan. Tidak berani, Tuhan. Tapi bersama-sama dengan Engkau, ajari kami, Tuhan. Kami banyak berkata-kata dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Rupanya banyak berkata-kata dengan Tuhan Yesus di luar daripada jam doa kita, membawa kuasa Tuhan turun dalam hidup kita, saudaraku. Tiap-tiap kali kita ucapkan firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan memancar, saudaraku. Keluar kuasa daripada firman yang kita ucapkan itu, memberkati hidup kita. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus rajin, harus lancar mengucapkan firman Tuhan. Kedengar oleh telinga badani ini, saudaraku. Tidak bisu, saudaraku. Tidak dalam hati saja, tetapi kapan dia diucapkan, saudaraku, dia sebagai pedang roh. Dan kalau ada kuasa kegelapan, pekerjaan-pekerjaan setan ditebas oleh firman Tuhan, pedang roh yang kita ucapkan tersebut, saudaraku. Tapi kalau tidak kita ucapkan firman Tuhan, saudaraku, tidak berkuasa, saudaraku. Banyak mengucapkan firman Tuhan, haleluya. Banyak bersama-sama dengan Yesus. Itulah hidup kita, manusia rohani, saudaraku. Memang melayani sebagai pelayan Tuhan harus bersama-sama dengan Yesus, senantiasa bersekutu dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Dalam pikiran bersekutu dengan Tuhan Yesus, dalam ucapan bersekutu dengan Tuhan Yesus, dalam perbuatan bersekutu dengan Tuhan Yesus, dan bergantung kepada Tuhan sebuah kekuatan dan kesanggupan kita, buat urapan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, haleluya. Maka saudara akan berkemenangan. Saudara mau kuat dalam Tuhan, banyaklah berkata-kata dengan Tuhan, saudaraku. Dia hidup, saudaraku. Berjalan bersama-sama dengan dia, cerita dengan dia, saudaraku. Amin. Tuhan menginginkan anak-anaknya bertambah-tambah dewasa, bertambah-tambah mulia, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara mau dibentuk Tuhan. Manusia yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan Roma 3:23 berkata, semuanya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tidak nampak lagi kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, saudaraku. Udah rusak oleh dosa, saudaraku. Tetap rupanya pada waktu Tuhan menjadikan manusia ini mulia, bahkan mulia sekali karena Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Tetapi waktu dia berdosa, firman Tuhan berkata kehilangan kemuliaan Allah. Dan turun-temurun sampai sekarang ini, ya banyak sekali anak-anak manusia ini sama sekali tidak memiliki lagi kemuliaan sedikit pun di dalam hidupnya, saudaraku. Tuhan mau mengembalikan kemuliaan itu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Step by step Tuhan membentuk kita bertambah hari bertambah mulia, saudaraku. Amin, saudara. Dengan firman Tuhan dalam hati kita, pikiran kita, ucapan kita, dengan roh Tuhan dalam kita, saudaraku, kita bertambah hari bertambah mulia, bertambah hari bertambah kudus, bertambah hari bertambah menjadi seperti Yesus. Jangan lupa kita ini pengantin Kristus, mempelai Kristus, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai mempelai, sebagai pengantin tidak bisa anak-anak. Saya belum pernah memberkati anak-anak di gereja ini, saudaraku. Ya diberkati umurnya 12 tahun, tidak ada itu, saudaraku. Ya kecuali dia nyeleweng, saudaraku. Itu tidak diberkati, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, yang dewasa lah, dewasa badaninya, dewasa rohaninya, saudaraku. Nah, memang layak membentuk rumah tangga, saling bisa mengerti satu sama lain. Demikian juga mempelai Kristus. Kita ini mempelai Kristus, pengantin Kristus, harus dapat menanggapi Tuhan Yesus. Harus dapat berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Seperti Musa, Tuhan mau memusnahkan bangsa Israel. Biarkanlah aku Musa, dia katakan, biar aku musnahkan ini bangsa yang tegar tengkuk, dan aku akan bangkitkan keturunan baru daripadamu. Musa melunakkan hati Tuhan. Musa mengerti Tuhan. Musa sudah dewasa. Musa tidak anak-anak lagi. Saudaraku, dengan kata lain, Musa menenteramkan emosi Tuhan. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan benar yang saya katakan, ada juga emosi Tuhan, saudaraku. Saudara, tapi tidak seperti emosi kita, emosi yang wajar sekali ada pada Tuhan, saudara. Memusnahkan semua. Janganlah Tuhan, dia katakan, ingatlah karena Abraham, Ishak, ingatkan janjimu kepadanya. Lalu hati Tuhan lunak kembali. Okelah Musa, dia katakan. Itulah dia dewasa, bisa menanggapi Tuhan, saudaraku. Bisa menanggapi, bisa mengerti Tuhan, saudaraku. Bisa menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan suka berkata-kata kepada anak Tuhan yang dewasa seperti itu, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita semua mesti bertumbuh dalam Tuhan. Jadi orang rohani. Kebanyakan perkara dunia ini, kebanyakan perkara daging, perselisihan, pertengkaran, keinginan-keinginan duniawi akan menutup semua hikmat rohani. Kita tidak mengerti jalan Tuhan, tidak mengerti hikmat rohani. Saya bacakan Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus menyerahkan diri bagi saudara, menyerahkan diri, memberi dirinya disalib, darahnya dicurahkan menebus saudara dan menjadi miliknya, berharga kita di hadapan Tuhan untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air, saudaraku, dan juga dikatakan lambang daripada firman. Tapi di sini juga dikatakan firman. Jadi Roh Al-Kudus dan firman menguduskan kita. Menguduskan saudara, itu sebabnya kita perlu selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Kemudian supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Saudaraku, inilah tujuan. Kita harus menuju ke sana. Di sorga itu jiwa-jiwanya cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Memang akan terjadi perubahan yang ajaib kapan kita menginjakkan diri di pintu sorga.
Tetapi sebelum itu pun sudah ada perubahan-perubahan luar biasa dalam hidup kita, saudaraku. Sejak kita di dunia ini, saudaraku, dibentuk terus. Cemerlang dikatakan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, tanpa cacat atau kerut. Jemaat kudus, 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 dan tidak bercelah. Sama seperti Yesus, saudara. Inilah kehendak Tuhan. Inilah tujuan kita. Inilah menjadi murid. Bertumbuh terus dalam Tuhan. Berubah terus dalam Tuhan. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar keberkatan, bukan sekedar sembuh, bukan sekedar dapat mobil, dapat sepeda motor, dapat rumah. Itu semua berkat tambahan saja, saudaraku. Diberikan Tuhan dengan murahnya, saudaraku. Sepanjang kita menggenapkan sedikit bagian kita, kita mengasihi Tuhan. Dengan setia kita berikan korban persembahan kita kepada Tuhan sebagai bibit. Kemudian saudaraku, kita berikan persepuluhan kita supaya kutuk jangan menimpa kita, saudaraku. Tetapi Tuhan membuka tingkap-tingkap yang di langit, mencurahkan berkat berkelimpahan kepada kita. Saudaraku, itu sebagian kecil daripada maksud Tuhan. Maksud Tuhan yang utama menjadikan murid, saudaraku. Haleluya. Dan berbuah lebat, saudaraku. Lalu sekaliannya ditambahkan padamu, firman Tuhan berkata, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Paulus mengeluh terhadap sidang Korintus. Sebenarnya keluhan Paulus dari Tuhan, karena dia merasakan Roh Kudus juga mengeluh. Apakah dikatakannya 1 Korintus 3, 1-3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti kepada manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus mau berkhotbah. Kalau Paulus berkhotbah perkara rohani mereka tidak mengerti. Tapi kalau Paulus berkhotbah berkat-berkat materi, wah dia sambut luar biasa, saudaraku. Senang mereka itu, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama itu, tapi untuk bertumbuh dalam Tuhan, mereka merasa ya sudahlah, semua anugerah Tuhan. Ya. Jadi manusia duniawi, Paulus berkata, susulah yang kuberikan padamu, firman Tuhan yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, yang tidak perlu mengangkat salib. Aku, susu kuberikan padamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Masih manusia duniawi. Banyak pertengkaran, perselisihan di antara kamu. Sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit atas mengatas, sedikit-sedikit tersinggung, payah sekali mengampuni, membesarkan diri, menyombongkan diri. Semua banyak sifat-sifat manusia lama belum dilepaskan. Aku nggak bisa bicara kepadamu seperti manusia rohani, kepada manusia rohani, tapi kepada manusia duniawi. Paulus berkata, susu kuberikan padamu, susu, makanan yang ringan, ditelan saja, tidak usah dikunyah, bukan makanan keras, bukan makanan pedas, bukan. Sanggup kamu, dikatakan. Nah. Tapi saudaraku, Paulus, Roh Kudus bukannya meninggalkan sidang Korintus, itu peringatan supaya jangan tetap demikian. Tidak bisa tetap anak-anak, firman Tuhan berkata. Ya. Kepada sidang Laodikea yang sudah sangat suam pun Tuhan berkata, kusediakan emas yang sudah beruji kepadamu supaya engkau menjadi kaya. Janganlah kamu miskin, buta, malang, telanjang. Jangan, dia katakan, saudaraku. Karena ada juga rupanya sidang demikian, saudaraku. Saudaraku, bagaimana supaya kita bertumbuh? Rindulah. Aku harus bertumbuh, Tuhan. Aku tidak bisa begini-begini saja, Tuhan. 5 tahun, 10 tahun aku sudah selamat, Tuhan. Pengertianku tidak bertambah, Tuhan. Mutar-mutar aku di sini, Tuhan. Oh Tuhan, penginjilanku pun minim sekali, Tuhan. Penginjilanku hampir tidak ada, Tuhan. Aku mementingkan diri sendiri. Doaku pun banyak kali kepada diri sendiri saja. Ampuni aku, Tuhan. Padahal masih banyak jiwa-jiwa terhilang, Tuhan. Aku kurang peduli memuridkan mereka, kurang peduli kepada anak Tuhan yang lain, kurang mengasihi anak Tuhan yang lain, kurang mendoakan anak Tuhan yang lain. Aku mau berubah. Aku mau menjadi orang rohani, Tuhan. Aku mau bertumbuh. Aku tidak mau anak-anak, Tuhan. Aku tidak mau manusia duniawi, Tuhan. Aku mau manusia rohani, Tuhan. Amin. Haleluya. Rindulah, hauslah. Dunia ini akan bertambah-tambah duniawi. Jangan harapkan dunia ini bertambah baik, saudaraku. Tambah duniawi, saudaraku.
Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kami menginap di Makassar, saudaraku, di hotel apa namanya, tingkat 9 barangkali kami menginap, saudaraku. Di bawah sana, saudaraku, kelihatanlah pantai yang begitu indah, luar biasa, saudaraku. Oh, pada waktu sore hari saya tatap, saya duduk di situ 1 jam lamanya, saya memuji Tuhan, luar biasa ciptaanmu, melihatnya saja pun tenang. Tibalah waktu malam, saudaraku, malam minggu pula itu, saudaraku, ada pesta di bawah, saudaraku. Oh, mereka nyanyi-nyanyi, saudaraku. Walaupun ribut kami tidur, tetapi saudaraku, Ibu Munte bangun jam 2 dan dia menatap ke bawah. Apa yang dia lihat mengejutkan dia. Banyak yang tidak baik sudah di bawah sana, Pak, dia katakan. Apa itu? Saya katakan, dosa, terang-terangan, prostitusi, terang-terangan di bawah sana. Sudahlah itu, saya katakan, memang dunia sudah rusak, saya katakan. Rusak. Begitulah keadaan dunia, saudaraku. Alam yang indah dikotori oleh perkara-perkara najis seperti itu, saudaraku. Saudara, karena mereka belum mengenal Tuhan, saudara. Banyak penyembahan berhala di sana. Mereka perlu dibebaskan, saudaraku. Saudara, sehingga alam yang cantik itu, saudaraku, rasa hambar, saudaraku. Pagi harinya, saudaraku, jam-jam 5 sudah ada pula orang bergerak badan di situ, segala macam, saudaraku, dengan musik-musiknya, saudara. Semua sangat duniawi, saudaraku. Sangat dangkal, saudaraku. Sangat kedagingan, saudaraku. Sangat keakuan, saudaraku. Sangat menyombongkan diri, saudaraku. Sangat kosong, saudaraku. Hidup demikian, saudaraku. Syukur kita kenal Tuhan, saudaraku. Kalau tidak, barangkali kita pun tercampak juga ke sana, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, bukan salah bergerak badan, saudaraku. Tetapi gerak badan mereka saya lihat agak aneh, agak berjoget-joget dia, saudaraku. Saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, karena kedagingan tentunya, saudara. Dari dalam memang demikian, saudaraku. Perlu diobahkan dari dalam, saudara. Dan yang mengobahkan itu hanya Injil Kristus. Dunia akan bertambah-tambah jahat seperti itu, saudaraku. Tetapi yang kudus hendaklah bertambah-tambah kudus, saudaraku. Haleluya, saudara. Nah, apa kata Tuhan kepada sidang Laodikia? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu pelayananmu. Aku tahu apa yang kau perbuat. Engkau tidak panas, tidak dingin. Asal-asalan saja. Asal siap. Aku tahu pekerjaanmu. Bukan pekerjaan dunia ini maksudnya, saudara. Pekerjaan rohani yang kita kerjakan. Asal siap saja, tidak panas, tidak dingin. Alangkah baiknya kau dingin. Atau panas lah, itu kehendak Tuhan, panas, menyala-nyala, bersemangat. Amin, saudara. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan gak mau minum yang suam. Beberapa kali saya dengan Ibu Munte, saudaraku, sehingga di restoran yang kadang-kadang belum pernah kami minum di situ, rasanya haus, saya pesan teh manis. Lebih dahulu biasanya saya minta kepada pelayan, tolonglah airnya panas sekali ya, panas sekali. Nggak apa-apa, saya tunggu. Saya mau teh manis panas. Saudaraku, kadang-kadang memang betul datang panas. Wah, saya menikmatinya. Tetapi kadang-kadang datanglah teh manis itu, saudaraku. Belum, baru datang, saudaraku, langsung bisa diminum. Saudara, gulanya pun mesti dikocok lebih dahulu. Tidak panas dan tidak dingin. Kerap kali yang demikian kami tinggalkan dan kami bayar. Kami tidak mau meminumnya karena rasanya tidak bersih. Tidak akan mati kuman-kumannya kalau begini. Ya udahlah, tidak usah minum dan tempat lain minum. Tuhan Yesus pun berkata, karena engkau suam, kumuntahkan. Demikian rohani kita. Janganlah suam, janganlah asal jadi pelayanan kita. Oh, pemimpin kelompok sel, memimpin sektor, hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Tuhan mengharapkan kita ini melayani dengan roh yang menyala-nyala. Hendaklah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan, firman Tuhan berkata. Kalau roh kami tidak menyala-nyala, saudaraku, dengan keadaan kami yang seperti ini, kami tidak akan sampai di Makassar, tidak sampai di Kendari, mengadakan KKR lagi, saudaraku. Banyak tantangan, saudaraku, seminar lagi, saudaraku.
Saudara, saya pun bukannya fit 100% tubuh saya, saudaraku. Saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Tetapi rohnya menyala-nyala. Saya pikir, Tuhan, kami ini, baik Vicky memberikan firman Tuhan, baik Joyce memberikan firman Tuhan, Ibu Munte dan saya, semuanya kami mengambil bagian, saudaraku. Saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara. Ya, akhirnya bisa juga, ya, dan kami percaya Tuhan berkenan dan mereka menerima berkat, saudaraku. Nah, kadang-kadang, saudaraku, saya sudah begitu capek, saudaraku, seperti di Kendari. Saudara, saya berdoa kepada beberapa orang, saudaraku. Nah, dia dijamah Tuhan, jatuh tergeletak, saudaraku. Kemudian saya pun sudah kecapean. Nah, saya pikir saya pulang aja lah. Tolonglah Johnson, kau siapkan ini semua tutup. Ya. Mudah-mudahan jiwa-jiwa tidak salah pengertian, dan memang dia mengerti. Ya. Ya. Memang bapak itu pulang, dia katakan, tapi udahlah, dia begitu jauh datang kemari. Dia katakan, syukur-syukur dia sudah datang dan memberkati kita dengan firman Tuhan. Ya. Kalau salaman-salaman lagi dengan kita, memang begini banyak, kan capek. Nah, karena di Makassar kami salam-salaman, habis KKR kebaktian minggu, saudaraku, banyak yang salam. Saya pikir selesailah kalau sudah salam. Kira-kira 200-300 orang, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Sesudah itu apa jadi? Mereka minta foto sana, foto sini. Ya. Di sini foto sama saya Pak, foto sama saya Bu, dan lain. Terus gantian, saudaraku, pakai HP, pakai apa? Handphone semua, saudaraku. Jadi foto saya sudah banyak masuk handphone, saudaraku. Entah dapat tiada itu makan waktu juga, tapi sudahlah. Saya pikir, sudah begitu jauh kemari mereka begitu rindu. Nah, lama diceritakan ada gembala sidang pusat, tapi mereka belum pernah bertemu, saudara. Dan mereka memberikan hadiah-hadiah, apa yang bisa mereka berikan, saudaraku. Ya, akan kami tetap mendapat mobil. Ya, kadang-kadang mereka pun menyewanya, saudaraku. Ya, tapi tidak apalah, saudaraku. Supaya kami naik mobil, mereka sendiri tidak naik mobil, saudaraku. Nah, puji Tuhan, ya, yang mengasihi. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Bagaimana mungkin ini? Nampaknya bertentangan. Orang Laodikia berkata kaya kami, dia katakan kaya. Kami bersandar pada kekayaan kami, sudah terjamin hidup kami. Rumah kami sudah ada. Tabungan kami sudah cukup, buat cucu kami pun sudah cukup. Kami kaya, dia katakan kami kaya. Dan terus memperkaya diri kami ini, dia katakan. Tapi Tuhan berkata, kenalah engkau miskin, engkau buta, engkau melarat, engkau malang, engkau telanjang. Wow, ini tuh. Mereka berkata secara materi, secara duniawi, karena mereka orang dunia, kaya memang secara dunia. Tapi secara rohani, mereka itu miskin, buta, telanjang. Ini peringatan kepada kita, jangan demikian, saudaraku. Jangan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jangan. Kayalah secara rohani, amin. Kayalah secara rohani. Tuhan yang mengukur pelayanan kita. Pelayanan saudara adalah bagian saudara, pelayanan saya bagian saya, pelayanan kami bagian kami. Itu upah kami, itu mahkota kami, itu kesenangan Tuhan Yesus, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, tidak capek rasanya ke Kendari sana. Bahkan semangat ini masih mau berjalan lagi ke Kalimantan, saudaraku. Haleluya, saudara. Ya. Dilihat lagi sidang kita di Kalimantan sana bagaimana supaya maju, saudaraku. Kemudian sesudah itu mungkin Ambon dan Kupang dan Papua, saudaraku. Saudara. Apa yang menggerakkan itu, saudaraku? Kasih Tuhan, saudaraku. Api Roh Kudus, saudaraku. Kalau secara badani lebih enak tidur di sini, saudaraku. Lebih enak istirahat di sini. Ya. Lagi pula belum sembuh total kok ya. Ya udahlah istirahat dulu setahun 2 tahun. Udah 45 tahun melayani nggak pernah liburan, ini gimana ini? Ya. Kalau menurut hukum sahabat pun, saudaraku, liburan saya sudah kira-kira 7 tahun, saudaraku. 7 tahun nggak usah kerja. Karena tiap 7 tahun, saudaraku, 1 tahun libur. Itulah dia orang Israel.
Paling tidak 6 tahun saya mesti libur, saudaraku. Kalau dikumpul-kumpulkan, saudara. Tapi saya lebih suka saya liburan dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saya melihat jiwa-jiwa, saudara. Mereka rindu, mereka mengasihi, saudara. Mereka berikan apa yang mereka dapat berikan. Hotel yang terbaik di Kendari namanya Swiss Bell Hotel, bagaimana Jalan Es Parman ini. Baru 3 bulan, saudaraku. Dan mereka memberikan kamar, bukan kamar biasa kepada kami. Presiden suite, saudaraku. Ini gandeng lagi, saudaraku, dengan kamar yang lain. Berarti presiden suite itu, saudaraku, ada kamar tidurnya, saudaraku, kamar mandinya pun 2, saudaraku, ada kamar makannya, saudaraku, ada kamar tamunya, saudaraku, ada kamar belajarnya, saudaraku, dalam satu kamar itu, saudaraku. Itulah yang paling bagus. Satu-satunya kamar di hotel tersebut, saudaraku. Itu yang diberikannya kepada kami. Aduh, kami bilang nggak perlu begini. Ini baru pertama kali pun kami masuk kamar yang begini. Biasa, kamar kami biasa-biasa saja. Cari yang murah, standar saja, tidak begini. Ah, udahlah Pak, Bapak datang jauh-jauh sudah, dia katakan. Ini untuk Bapak. Waktu mau seluruh datang kemari, saya ambil hotel kamar yang demikian, saudaraku, di Angkasa Hotel, saudaraku. Ditambah lagi satu kamar pengawal kalau di Angkasa Hotel. Liftnya tersendiri. 1 malam 6,5 juta, saudaraku. Tidak apa-apa. Dan dia gembira, saudaraku. Rupanya diberikan Tuhan juga kepada kami yang begitu. Karena rupanya apa yang ditabur itu baik, saudaraku. Haleluya, saudara. Ya. Tapi bukan hotelnya itu, penghargaannya itu, saudaraku. Kasihnya itu, sukacitanya itu kami datang, saudaraku. Itu yang bisa dia berikan, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, itu akan membuat dia kaya, saudaraku. Boleh jadi dia sudah kaya pun secara dunia ini, saudaraku. Enggak mana dia berikan hotel yang seperti itu, saudaraku. Saudara, dia seorang pengusaha, saudaraku, dan begitu rendah hati. Kami tidak tahu, dia dengan mobilnya menunggu kami dari pagi di lobi. Entahkah kami mau jalan-jalan supaya dibawanya dengan mobilnya, tetapi kami tidak jalan-jalan. Kami di rumah, kami di kamar, kami berdoa, menunggu jam-jam kebaktian, saudaraku. Itu pun di tepi pantai yang indah, saudara. Pujilah Tuhan, saudara. Itu akan membuat dia kaya secara rohani. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang dimurnikan dengan api, supaya engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi aku tegur, dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Masih juga dikatakan Tuhan, ayo bangunlah, dia katakan, kejarlah perkara rohani, jangan hanya mengejar perkara dunia ini saja, dia katakan, kejarlah berkah rohani, dia katakan, biar kau kaya secara rohani, jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Sebab nanti kita berpakaian putih, pengantin berpakaian putih. Bagaimana kalau pakaian pengantin, saudaraku, tidak lengkap, saudaraku, sangat memalukan, saudaraku. Sangat memalukan. Nah, Tuhan peringatkan dari sekarang, saudara, bagi semua kita ini, saudara, pakaian putih, dan dia katakan di sini minyak untuk melumas matamu supaya kamu dapat melihat terang. Lihatlah perkara-perkara rohani dalam dunia yang sudah gelabut ini, saudaraku, dalam dunia yang sangat duniawi ini, saudaraku, dalam dunia yang menawarkan semua kesenangan dunia, saudaraku, dalam dunia yang menawarkan diskon-diskon, saudaraku, barang-barang dunia. Saudaraku, yang belakangan ini saya lihat di mana-mana diskon kelihatannya sebagai sampah saja, saudaraku. Nah, apa kata Paulus? Mana Paulus mengatakan semuanya ku katakan sampah, di mana dengan kemuliaan panggilan Tuhan yang diberikan Tuhan padaku. Memang, saudara, kemuliaan Tuhan luar biasa, bertumbuh dalam Tuhan luar biasa, persekutuan dengan Tuhan luar biasa, berjalan dalam roh luar biasa, saudaraku. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan luar biasa, saudaraku.
Mengasihi Tuhan itu luar biasa, bersekutu dengan Tuhan luar biasa. Tidak ada hidup yang lebih indah daripada itu, saudaraku. Selama di dunia ini sudah bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Doa kita didengarkan Tuhan dan dijawab Tuhan, dan dikasihi Tuhan, dilindungi Tuhan siang dan malam. Si jahat tidak bisa menjamah kita, penyakit tidak bisa menjamah kita. Itu baiknya Tuhan itu, saudaraku. Itu bagi saudara. Itu hidup di dunia ini, bertumbuh, dewasa, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah mengerti menyambut maksud Tuhan, tambah hari tambah dengar suara Tuhan, tambah hari tambah jelas, tambah hari tambah mengasihi Tuhan Yesus. Inilah murid. Inilah murid. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi biarlah kita tidak suam-suam, tapi panas. Tidak ada pekerjaanmu, dia katakan, yang dapat dikatakan panas, bersemangat. Engkau katakan engkau kaya, dan engkau terus memperkaya diri. Ini materi. Itu pun tidaknya salah. Itu pun ditambahkan Tuhan. Tapi itu tidak terutama. Itu hanya tambahan, saudaraku. Pilihlah kekayaan rohani yang limpah, kemuliaan Tuhan, saudaraku, penyertaan Tuhan, saudaraku, bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku, mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara pemimpin kelompok sel, pemimpin sektor, sudah punya banyak kesempatan memuridkan, saudara. Apalagi saudara-saudaranya bekerja secara dunia ini. Marilah, saudaraku, marilah bangunkanlah jiwa-jiwa di kelompok sel saudara. Perhatikan bagaimana keadaannya, teguhkan rohaninya, saudaraku. Bahkan saya berkata kepada saudara-saudara, dahulukan itu jiwa-jiwa dalam kelompok sel saudara. Oh, pemimpin kelompok sel, pemimpin sektor, maka apapun yang saudara kerjakan di dunia ini akan diberkati Tuhan lebih daripada sebelumnya, lebih daripada saudara cari lebih dahulu keperluan-keperluan dunia ini. Lalu kalau masih ada waktu, lalu saudara mulai melayani jiwa-jiwa. Kalau nggak ada waktu, asal-asalan saja. Dahulukan, hargakan, saudaraku. Saudaraku, sangat mahal itu jiwa-jiwa, saudaraku. Kami suami istri, saudaraku, meninggalkan segalanya. Orang berkata, Ibu Munte sudah ya tidak beres lagi cara berpikirnya. Dokter spesialis anak pergi ke kampung-kampung, 20 orang mau dilayani, buta huruf pun ada, diajari membaca, ya, diobati penyakitnya, penyakit demam, penyakit cacing, dan lain sebagainya, ya, dibayar pun tidak, ya. Bahkan kadang-kadang dia berikanlah baju panasnya, saudaraku, dia berikan swabnya, lalu pulang tanpa swab lagi sampai ke Medan, saudara, karena kasihan kepada jiwa-jiwa di kampung-kampung, saudara. Kecil kepada orang dunia. Apalah artinya kepada orang dunia? Saudaraku, apa artinya? Ya. Apakah berkatnya? Secara materi tidak ada pun, hanya saudaraku, ya pengeluaran saja, bertahun-tahun demikian, lalu membangun gereja, berkorban lagi, kerja keras lagi, saudaraku. Rupanya itu mahal di hadapan Tuhan, indah di hadapan Tuhan, saudaraku, mulia di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan, kaya di hadapan Tuhan. Dan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Bahkan anak-anak ditinggalkan untuk kampung-kampung, saudaraku. Kadang-kadang Ibu Munte separuh jalan masih menangis. Anakku pak, dia katakan, tinggalkan saja, dia katakan. Udahlah, Tuhan menjaga, saya katakan. Lebih hebat Tuhan menjaga, lebih baik daripada kita menjaga. Tuhan memberkati. Kami berangkat melayani jiwa-jiwa, saudaraku. Nah, saudaraku, kurang masuk di akal orang dunia, tetapi Tuhan memberkati. Mengikut Tuhan sebenarnya harus dengan pengorbanan. Harus dengan pengorbanan. Itu yang berbuah di hadapan Tuhan, itu yang mahal di hadapan Tuhan. Harus ada dikorbankan. Haleluya, saudaraku. Tetapi tantangannya, saudaraku, hidup yang kekal, saudaraku. Ya, tidak cukup waktu menceritakan hidup yang kekal, saudaraku. Luar biasa itu, saudaraku. Bertemu kembali dengan orang yang kita kasihi
dan tidak ada perpisahan lagi, tidak ada penyakit lagi, tidak ada kelemahan lagi, bertemu dengan bolang. Saudara, selama-lamanya dalam keadaan yang sudah mulia, saudaraku, bisa berkata-kata. Dan di sorga seperti kita cerita belakangan ini, ada sungai-sungai yang dibuat Tuhan Taman Eden. Di sorga berupanya ada sungai-sungai kehidupan, saudaraku, yang bawa kehidupan, kesegaran. Saudara, sudah 1000 tahun di sana, rasanya seperti satu hari. Begitu banyak mau dilihat, begitu banyak anak-anak Tuhan yang mulia-mulia di sana. Sangat mulia, sangat menggemarkan, sangat mensukacitakan, sangat mengasihi, sangat memberkati. Saudaraku, damai, sejahtera, tidak membosankan sama sekali, menyegarkan, saudaraku. Jangankan sorga, 1000 tahun aja, kerajaan 1000 tahun sudah sangat luar biasa di dunia ini, saudaraku. Dalam kerajaan 1000 tahun, berkat yang saudara terima secara materi jauh melebihi apapun yang saudara capai sekarang di dunia ini, saudaraku. Konglomeratkah saudara dalam kerajaan 1000 tahun? Konglomerat nggak ada arti, saudaraku, dibanding dengan berkat yang diberikan Tuhan pada kita. Semuanya akan sangat damai, sangat sejahtera, sangat sehat, sangat kuat, tidak ada setan, saudaraku. Jika saudara tanam satu pohon apel, saudaraku, wow, buahnya luar biasa manisnya. Semua itu dahulu rusak, dunia ini rusak. Setelah manusia jatuh kepada dosa, manusia jatuh daripada kemuliaan, pun masih enak juga buah-buahan dunia ini, apalagi sebelum manusia berdosa. Sangat menyegarkan, sangat menghidupkan. Saudara alami dalam kerajaan 1000 tahun yang pasti ada. Puji Tuhan. Sebentar saya bacakan, saudaraku, 10 menit lagi ya. 7 perkara tanda seorang murid. Pertama, seorang murid harus mengasihi. Kasihilah Tuhan Allah kamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi Tuhan bilang mengasihi Tuhan bukan asal-asalan, bukan sepenuh hati, segenap kuat, segenap jiwa, segenap emosi. Mengasihi Tuhan, jatuh cinta pada Tuhan. Itu sebabnya kita bisa menangis di hadapan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Dia begitu baik, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Aku memberikan perintah baru kepadamu, Tuhan berkata, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Mau saudara saling mengasihi? Ya, dunia akan melihat kita ini murid-murid Tuhan kalau kita saling mengasihi. Tapi kalau kita saling bertengkar, dunia tidak melihat Yesus. Dan hiduplah dalam kasih, Efesus 5:2. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah dalam kasih. Adakah saudara kasih orang yang dekat kepada saudara, famili saudara, anak-anak Tuhan yang lain? Adakah saudara kasihi? Coba cek, adakah hati saudara mau menolong dia, mau memberkati dia, mau supaya dia maju dalam Tuhan, mau supaya dia bertumbuh dalam Tuhan. Saudara mengasihi, bukan menegur. Saudara mengasihi, jauh lebih mudah menegur, menengking daripada mengasihi, saudaraku. Biarlah kasih Tuhan menjadi karakter saudara. Kasihi. Kadang-kadang ada anak Tuhan yang sama sekali tidak menarik dan tidak diperhatikan orang. Saudaraku, Roh Kudus menggerakkan saudara mengasihinya. Kasihilah. Dia akan sangat berterima kasih, maka dia akan berubah. Jadi dia berkata, tidak ada yang memperhatikan aku, hanya engkau yang memperhatikan aku karena aku jelek. Orang tidak mau berteman dengan aku karena aku miskin. Nah, tapi saudara melihat jiwanya yang mahal di hadapan Tuhan, jiwanya yang perlu teman, saudaraku, penghiburan, bawa kepada kelompok sel, layani, maka dia akan berubah dan dia akan berbuat hal yang sama pada orang lain. Oh, dalam kelompok sel boleh saling mengasihi. Dulu kami kebaktian di kampung-kampung, saudaraku. Selesai kebaktian, saudaraku, kampung-kampung itu miskin, saya katakan kepada saudara.
Pada mulanya beli baju pun mereka tidak sanggup, saudaraku. Maksud saya mereka pakai kain sarung sampai ke dadanya, saudaraku. Saudara, mereka begitulah mereka kebaktian, saudara. Tapi akhirnya mereka sanggup beli. Tapi mereka suka memberi apa yang bisa mereka berikan. Selesai kebaktian, Om, Bu, dia katakan jangan pulang, ada berkat. Apakah itu? Saudaraku, ya, kadang-kadang ubinya, direbusnya, kadang-kadang getuk, saudaraku. Kadang-kadang, saudaraku, lepat, saudaraku. Kadang-kadang makan, saudaraku. Ya, dia tidak segan-segan menyembelih ayamnya yang hanya beberapa ekor untuk kami. Ya, boleh kami makan sama-sama seluruh sidang jemaat, saudaraku. Mereka kongsi-kongsi. Kenapa? Karena mengasihi, saudaraku. Hidup dalam kasih, saudaraku. Suka sekali menginjil karena mereka mau jiwa-jiwa selamat. Kalau ada familia satu kampung, mereka doakan. Kemudian mereka panggil kami ke sana, ayo ke sana berdoa. Itulah dia roh yang menyala-nyala, bangkitkan kembali di kota yang duniawi ini, saudaraku. Di kota yang banyak kesenangan ini. Janganlah saudara kehilangan kerinduan membawa kabar Injil yang sangat luar biasa, yang mengobatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa, memindahkan jiwa-jiwa dari neraka ke surga. Pekerjaan yang paling mulia, saudara. Haleluya, saudara. Itu sebabnya saya dahulu umur 23 tahun, pemuda, tidak sakit, sehat, berhasil, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, berani menyerahkan diri kepada Tuhan. Aku akan memindahkan jiwa-jiwa ke surga. Dari neraka ke surga hanya engkau jalan, Tuhan, saya katakan. Semua saudara saya menentang, orang tua saya menentang, saudaraku. Tetapi saya maju terus. Haleluya, saudaraku. Saya tahu kemana saya menuju. Nah, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi mengasihi. Haleluya, saudara. Kemudian yang kedua, kepatuhan. Mungkin sampai di sini kepatuhan, ya. Patuh kepada Tuhan. Janganlah engkau lupa Yosua 1:8 memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, firman Tuhan berkata, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan engkau lupa mengucapkan firman Tuhan. Jangan engkau lupa membicarakan firman Tuhan. Janganlah firman Tuhan lekang daripada bibir mulutmu. Firman Tuhan berkata, jangan sunyi mulut kita ini dari mengucapkan firman Tuhan. Jangan. Kitalah orang anak Tuhan yang harus mengucapkan firman Tuhan, harus mengucapkan jalan keselamatan, harus mengakui kuasa Tuhan. Saudara, harus mengakui kebenaran firman Tuhan. Tiap kali kita ucapkan firman Tuhan, seperti saya katakan tadi, oleh bilur Yesus aku sembuh. Roh Kudus menghidupkan tubuh-tubuhku yang fana. Haleluya, aku sanggup berkhotbah hari ini. Haleluya, urapan Tuhan menyertai aku. Haleluya, saya ucapkan demikian, maka kuasa Tuhan memancar memberkati saya. Haleluya, saudara. Karena saya ucapkan, saudara. Saya ucapkan. Tiap kali firman Tuhan diucapkan, firman Tuhan menghasilkan kuasa. Karena firman Tuhan sendiri berkata, firmanku tidak akan kembali dengan kosong. Biasakan mengucapkan firman Tuhan. Jangan malu mengucapkan firman Tuhan. Janji Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Tuhan sudah mengangkat semua penyakitku, kelemahanku di kayu salib di Golgota. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Orang berkata, Pak Munte belum sembuh. Dia katakan, saya sudah sembuh, saudaraku. Orang sakit gak bisa sampai ke Kendari sana. Orang sakit gak bisa KKR, saudaraku. Seminar, saudaraku. Saya bahkan berbuat lebih daripada apa yang orang sehat bisa perbuat, saudaraku. Haleluya, saudara. Karena Roh Kudus menghidupkan tubuh-tubuh yang fana ini. Saudara, apa yang saya tidak bisa kerjakan? Saudara ajak saya KKR di TD pada di hall, saya oke. Saudara, jiwa-jiwa akan selamat, jiwa-jiwa akan sembuh, mujizat Tuhan akan terjadi.
saudara. Karena yang melakukan itu adalah kuasa Tuhan, firman Tuhan. Yang perlu saya katakan hanyalah saya ucapkan janji Tuhan, saudaraku. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Terus menerus mengakui firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, firman Tuhan ada 2 topik mengenai ucapan, mengenai mulut. Ada mujizat dalam mulut saudara. Ada kuasa dalam ucapan saudara. Ucapan kita ini, saudaraku, akan membawa kita kepada apa yang kita ucapkan. Kalau saya katakan, saya ini apalah, saya lemah, saya sakit, maka kadang saya akan bertambah lemah, bertambah sakit. Di dalam nama Yesus, saya tidak akan mengucapkan demikian. Bertambah hari saya bertambah kuat, keluarga aku bertambah, saya bertambah kuat, keluarga aku semuanya diurapi Tuhan, semuanya dipakai Tuhan, saudaraku. Dan saya sangat bahagia, saudaraku. Kami sekeluarga semuanya dipakai Tuhan, semuanya pada hari ini berangkat pagi-pagi, saudaraku. Sampai cucu-cucu kami pun berangkat pagi-pagi dibangunkan. Kemana? Ke gereja. Untuk apa? Untuk melayani, memberkati, saudara. Tuhan berkenan memakai, saudaraku. Tuhan berkenan mengurapi. Tuhan berkenan memberikan firman-Nya. Tuhan berkenan kami memberkati jiwa-jiwa. Terlebih daripada, saudaraku, kedudukan manapun dalam dunia ini, saudaraku. Sangat indah kepada saya. Boleh jadi orang tidak mengerti, saudaraku, orang tidak mengerti. Tapi saya sangat menghargakannya, saudaraku. Ya, lebih indah lagi daripada itu. Renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan. Renungkan siang, renungkan malam. Firman Tuhan, firman Tuhan. Ucapkan, renungkan. Kalau sudah direnungkan, kerap kali sudah merenungkan firman Tuhan, kita pun merasa wajib untuk mematuhinya. Datanglah kerinduan untuk mematuhinya dalam hidup kita kalau kita sudah merenungkannya. Dan kita katakan, benarlah itu Tuhan, itu firman-Mu. Alangkah miskinnya aku selama ini. Aku mau merenungkan firman-Mu dan aku mau melakukannya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apalagi ucapkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati, patuhi. Dengan demikian engkau akan berhasil, perjalananmu akan beruntung, nggak bisa gagal. Karena Tuhan yang membuat kita berhasil, beruntung. Dari mana sih berkat ini, saudaraku? Dari kekuatan kita atau dari Tuhan, saudaraku? Bagi anak-anak Tuhan, saya mengaku semuanya dari Tuhan, saudaraku. Supaya itu jadi, saudaraku, yang perlu saya renungkan, saudaraku, saya tindakan, kami tindakan. Hati-hati mematuhi firman Tuhan, matuhi firman Tuhan. Setiap orang yang melakukan perkataanku ini, mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Datang gelombang, datang angin, memukul rumah itu tapi tidak roboh. Inilah dia, saudaraku. Patuhlah. Patuh, saudaraku. Patuh lebih berharga daripada persembahan. Lebih berharga daripada persembahan. Ada permohonan Tuhan kepada bangsa Israel, dikatakan Yeremia 7:22-23. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran atau korban sembelihan. Aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Aku tidak minta kepada korban bakaran, korban sembelihan. Di ayat yang lain Tuhan berkata, persembahan apa kau mau berikan padaku, Salomo? Semua lembu, semua sapi di dunia ini aku yang punya. Kau mau beri berapa ribu? Semuanya aku punya. Apakah dikehendaki Tuhan? Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya engkau berbahagia. Aku tidak minta korban bakaran, aku tidak minta korban sembelihan, aku tidak sebagai dewa yang lain. Yang ku minta supaya kau mendengarkan aku dan menuruti perintahku,
supaya kamu bahagia. Sampai sekarang tidak berubah karena firman Tuhan tidak berubah. Daud tahu, engkau tidak berkenan akan korban sembelihan, engkau tidak berkenan akan korban sajian, tetapi aku membuka telingaku, aku mau mematuhi engkau dan melakukan kehendak-Mu. Lalu Daud berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau mau korban bakaran, korban sembelihan, seluruh lembu, kambing, domba di kerajaanku ini kupersembahkan padamu. Tapi engkau tidak berkenan. Engkau berkenan dengan hati yang hancur. Engkau berkenan dengan hati yang remuk, hati yang rendah. Sekali Saul tidak patuh, hapus kalau orang Amalek, Tuhan berkata, binatangnya bunuh semua, rajanya bunuh. Tapi Saul tidak membunuh raja Amalek, hanya memotong jari-jarinya saja, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mau raja Amalek itu jadi tumpuan kakinya, saudaraku. Dimana dia duduk, lalu itu tumpuan kakinya, saudara. Dan lembu yang tambun tidak dia bunuh, sayang dia, kan bisa dikasih sama rakyat. Datang Samuel, sudah kau kerjakan pekerjaan Tuhan, apa yang suruh Tuhan? Sudah, siap semua, habis orang Amalek. Apa yang kudengar itu? Bunyi lembu mengeluh, melenguh, dia katakan. Itu lembu yang tambun-tambun tidak kubunuh karena aku sayang, mau dibuat persembahan kepada Tuhan. Apa kata Samuel? Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti mendengarkan firman Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Apakah Tuhan berkenan kepada persembahan lebih daripada kepatuhan? Tuhan lebih berkenan mendengarkan suara Tuhan dan mematuhi suara Tuhan. Karena engkau telah menolak Tuhan, engkau ditolak jadi raja. Habislah kerajaan Saul. Saudara, pelajaran kepada kita, mari kita patuh. Haleluya, saudara. Kita patuhi, kita dengar suara Tuhan, saudara. Masih banyak lagi tanda yang lain, saudaraku. Kesetiaan, saudaraku. Harus setia, saudara. Kali ini tidak ada waktu lagi, saudaraku, yang kasih dalam nama Yesus. Roh Tuhan akan menerangkan kepada saudara, karena sebenarnya semua sudah dipelajari ini, saudaraku. Ketekunan, saudaraku, rendah hati, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Amin, saudara. Tuhan Yesus rendah hati, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lembut hati. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Lalu dia berkata, yang melayani, yang rendah hati, yang melayani adalah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Haleluya, saudaraku, Tuhan memberkati. Angkat tangan.